Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan, channel yang mencerahkan dan memberi solusi bagi petani ikan Indonesia. Video kali ini adalah konten tentang fenomena kenaikan harga pakan ikan yang terjadi di akhir-akhir bulan ini. Saudaraku, dengan video ini diharapkan kita bisa memahami dan mengerti akan persoalan kenaikan harga pakan ikan yang terjadi. Kedua, kita bisa mengambil sikap dan antisipasi untuk tetap menyelamatkan atau tetap mengembangkan usaha budidaya ikan yang kita geluti. Saudaraku, sejak terjadinya konflik antara Rusia dan negara Ukraina yang terjadi di benua Eropa, terjadi lonjakan harga pangan dunia. Bahkan harga minyak dunia akibat dari saling sanksi antara negara Eropa dan Rusia. Ternyata dari dua negara ini, Rusia maupun Ukraina adalah penyumbang suplai pangan dunia sekitar 13%. Gonjang-ganjing ini menyebabkan perdagangan dunia terganggu dari kestabilan harganya. Untuk itu, harga pangan dan bahan baku pakan termasuk bahan baku pakan ikan itu melonjak drastis di pasaran internasional. Perlu diketahui bahwa bahan baku pakan ikan yang ada di Indonesia hampir 70% adalah masih harus diimpor dari negara luar. Utamanya adalah bahan baku SBM atau soybean meal yang merupakan bahan baku utama. Kemudian tepung industri atau polar, yaitu produk turunan dari gandum, serta bahan baku lain yang menyertai seperti premix dan sebagainya. Tentunya ini berdampak langsung pada industri pakan di Indonesia, pakan ikan maupun pakan ayam dan ternak lainnya, sehingga industri akan menyesuaikan harga belinya untuk kemudian bisa menjual sesuai dengan keekonomiannya. Saudaraku, kenaikan harga pakan ini sudah bervariasi dari harga yang semula sudah naik sekitar antara 800 sampai 1.000 rupiah per kilo, tergantung dari pabrikan-pabrikan masing-masing. Pada prinsipnya semua pabrik mengalami kendala yang sama, yaitu kesulitan untuk mendapatkan harga bahan baku, sehingga kalaupun ada bahan baku itu sangat mahal. Sedangkan biaya pakan bagi petani ikan atau pembudidaya ikan itu adalah 80% untuk menggerakkan usahanya. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi langkah-langkah agar usaha ikan yang dijalankan tetap bertahan dan suatu saat akan tetap berkembang. Kasus kenaikan harga pakan yang cukup tinggi ini sebenarnya pernah terjadi pada saat terjadi krisis moneter di tahun 98, di mana harga pakan itu naik tinggi karena kurs dolar begitu naik dari 1.800 sampai 9.000 per dolar Amerika. Saudaraku, tentunya pada suatu saat akan terjadi titik keseimbangan antara harga bahan baku, kemudian harga jual, serta pola budidaya dan harga penjualan ikan di masyarakat. Hal ini membutuhkan waktu. Untuk itu ada beberapa cara untuk bisa tetap bertahan dan tetap mengembangkan usaha budidaya ikan. Salah satunya adalah bahwa tetaplah fokus pada upaya-upaya untuk bisa menekan biaya produksi. Caranya bermacam-macam. Salah satunya adalah harus menggunakan pakan yang menjamin 100% itu bisa dimakan oleh mulut ikan dan sampai ke perut ikan dan bisa dicerna. Pakan tersebut ada pada teknologi pakan terapung. Pakan itu bisa dijamin masuk ke dalam perut ikan. Itu adalah upaya utama, dan harus dipastikan bahwa komposisi nutrisi yang ada di dalam pakan terapung ini adalah komposisi yang bisa tercerna dengan baik oleh ikan. Masih banyak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan pada situasi harga pakan yang tinggi ini.
Ikuti terus video-video ini untuk bisa mendapatkan informasi budidaya ikan yang lebih efektif, efisien, dan lebih baik. Salam budidaya ikan dari Bogor, salam untuk semuanya.